Yubray, para hadirin para hadirat yang belum kawin dan sudah sunat. Di video kali ini kita bakalan ngebahas alur cerita dari film India yang berjudul Nerkonda Parvai yang rilis tahun 2019. Dan film ini bakalan mengisahkan tentang seorang pengacara hebat yang tidak pernah kalah sekalipun dalam meja pengadilan, karena dia selalu mengutamakan yang namanya kebenaran. Oke, daripada penasaran, simak terus video ini sampai habis. Di awal film terlihat sebuah pesta dance besar-besaran yang mayoritasnya dipenuhi oleh kaum pemuda-pemudi. Setelah acaranya selesai, 3 orang wanita cantik dipanggil oleh seorang pria, tapi sesaat kemudian terlihat salah seorang pria harus mengalami luka di kepalanya yang menyebabkan kedua temannya bergegas membawanya ke rumah sakit. Sedangkan 3 wanita tadi pulang dalam keadaan cemas. Dan apakah yang sebenarnya terjadi dengan mereka? Sampai di rumah sakit, si dokter pun mengatakan kalau kepala si adik mengalami luka cukup serius. Dan dokter menyarankan kepada mereka untuk melapornya ke polisi. Tapi kedua temannya si adik seakan-akan tidak ingin terlibat dengan polisi. Sedangkan di sisi lain, salah satu wanita bernama Mira tengah membersihkan bekas darah di tubuhnya. Setelah itu kita diperlihatkan dengan sosok pria misterius yang sepertinya mengalami gangguan mental karena trauma yang kelam di masa lalu. Dan pria itu menatap tajam ke arah Mira. Sedangkan di sisi lain, pria yang bernama Adik sudah pulang ke rumah dan mendapatkan telepon dari pamannya yang kaya raya. Dan terpaksa telepon itu diangkat oleh Gavas sambil mengatakan yang sebenarnya tentang kejadian si Adik tanpa memberitahu siapa pelakunya, karena mereka tidak ingin masalah ini semakin diperbesar. Kembali ke kosan si Mira yang kali ini terus diawasi oleh si pria misterius tadi yang baru saja pindah di komplek mereka. Dan karena takut, Famita pun menutup pintu rumah mereka. Lalu kemudian mereka bertiga terlihat benar-benar putus asa. Tepat di malam itu, si pemilik kosan harus menerima telepon dari seseorang yang menyuruhnya untuk segera mengusir ketiga wanita itu dari sana, karena mereka adalah si butterfly malam. Tapi si pemilik kosan tidak percaya sedikit pun dengan pria di telepon itu, meskipun dia harus diancam untuk disakiti jika ia tidak segera mengusir mereka. Karena penasaran, Pak Vanakam pun langsung mengunjungi kosan ketiga gadis itu untuk menanyakan apakah mereka ada masalah baru-baru ini. Tapi mereka semua pun mengatakan kalau semuanya baik-baik saja. Mendengar hal itu, Pak Vanakam pun percaya dengan mereka dan berlalu pergi. Kemudian terlihat sosok pria misterius yang ternyata bernama Barat tengah diberikan obat oleh dokter karena penyakitnya. Dan dokter selalu memperingatkan si Barat untuk selalu minum obat itu dan menghubunginya jika obat itu habis. Setelah pulang dari rumah sakit, lagi-lagi dia pun menyendiri. Dan sesaat kemudian tampaknya penyakit berbahayanya mulai kambuh. Dan dengan cepat ia pun meminum obat itu. Kemudian di lain sisi, Pak Tua pemilik kosan harus dicelakai oleh seseorang pengendara motor, sehingga kemudian ia pun harus terjatuh. Dan ternyata itu adalah ulah temannya si Adik yang bernama Gavas, yang merupakan orang yang sama yang mengancam Pak Tua di telepon pada malam itu. Mengetahui hal itu, Pak Vanakam pun kembali menghubungi si Famita dan menanyakan apakah yang sebenarnya terjadi dengan mereka, karena ia tidak mau diteror terus. Lalu Famita pun menjawabnya dengan mengatakan bahwa ia akan menghubunginya lagi nanti. Setelah itu Famita pun bergegas mengunjungi teman prianya yang bernama Zahir dan menceritakan tentang masalah yang dihadapi. Di lain sisi, Adik yang lagi berada di mobil berusaha memberikan ancaman pada si Mira. Tapi Viswa mencoba mencegah itu namun gagal, dan kini Mira pun diancam melalui telepon jika ia harus bertanggung jawab atas kelakuannya kepada Adik. Meskipun si Mira mencoba meminta maaf, si Gavas tetap akan menghancurkan hidupnya. Setelah kejadian itu, Mira pun menceritakan semuanya pada Pak pemilik kosan, dan Pak Vanakam pun menyuruh mereka melaporkan hal itu pada polisi karena mereka tidak bersalah. Tapi mereka kayaknya tidak ingin masalah ini semakin besar. Lalu di malam harinya, saat si Mira bekerja, ia terus kepikiran ancaman itu, sehingga ia bersama temannya pergi ke kantor polisi untuk melaporkan ancaman itu. Tapi sayang, polisi tampaknya tidak terlalu respect, karena awal mula kejadian itu adalah kesalahan Mira, karena mereka dengan sukarela pergi bersama pria-pria hidung belang. Dan tak putus asa, Mira pun mengajak bosnya untuk melaporkan hal itu ke kantor polisi lain. Dan polisi itu pun menyarankan untuk mengajukan laporan itu di Sinai. Pada malam harinya, Famita telah membuat kesepakatan dengan Viswa untuk mendamaikan masalah ini dan meminta maaf pada Adik, tapi karena ego yang terlalu tinggi, Mira tidak mau meminta maaf pada Adik. Sehingga terpaksa si Famita yang akan mencoba meminta maaf. Dan keesokan paginya, Famita menelpon Viswa dan Viswa pun memberikan telepon itu pada Adik. Namun Adik tidak ingin berbicara pada Famita karena masalahnya hanya dengan si Mira.
Dan karena ucapan adik terlalu kasar, si Pamita pun membatalkan kesepakatan damai itu dan akan mengajukan ini ke kepolisian. Dan adik pun sangat marah besar sehingga keesokan paginya foto si Pamita pun diedit seperti wanita yang sedang mencari hiburan. Lalu karena itu bosnya pun menyarankan si Pamita untuk ambil cuti dulu karena dampak pada perusahaan terkait hal ini sangatlah besar. Sementara itu Mira yang lagi jogging harus diculik oleh teman-temannya adik dan hal itu pun diketahui oleh Pak Tua yang tinggal bersama si Barat. Mendengar kejadian itu, Barat pun langsung bergegas mencari si Mira, tapi tidak berhasil menemukannya. Dan kondisi si Mira saat ini sangat memprihatinkan karena di sana ia harus dilecehkan oleh si Venky dan mereka juga mengancamnya akan melakukan hal yang sama jika ia membocorkan hal ini. Lalu setelah itu, si Mira pun diturunkan di pinggir jalan. Sehingga saat sampai di rumah, Mira pun sangat putus asa sekali dan temannya mencoba menenangkan si Mira. Sementara itu pihak kepolisian akan menyelidiki laporan dari si Mira kemarin, tapi karena laporan itu terkait dengan si adik yang merupakan keponakan dari si Ramajayam, mereka pun harus minta izin terlebih dahulu kepada si Ramajayam. Dan alhasil Ramajayam pun memanggil adik dan kawan-kawan, dan di sana ia memarahi si adik karena hal bodoh yang ia lakukan, sehingga ia dengan terpaksa menyuruh kepolisian untuk menyelesaikan kasus ini dan menjadikan si Mira sebagai tersangka. Dan benar saja, keesokan paginya para polisi pun mulai berdatangan dan langsung membawa si Mira ke kantor polisi, yang semakin membuat para tetangga mengira si Mira adalah perempuan yang gak benar. Tidak tinggal diam, kedua temannya Mira langsung datang ke kantor polisi untuk bertemu dengan inspektur polisi untuk menanyakan lebih lanjut soal penangkapan ini. Tapi mereka malah dimarahi dan harus menunggu sampai inspektur tiba di sini. Dan saat kemudian ayahnya si Mira juga datang untuk melihat anaknya. Tapi sayang mereka harus menunggu sampai malam baru bisa melihat si Mira. Tapi sebelum pulang mereka pun diberikan salinan FIR yang merupakan laporan pertama dari sebuah kejadian. Saat sampai di rumah mereka pun ditemui oleh si Barat yang secara langsung meminta mereka menunjukkan salinan FIR kepadanya. Dan mereka pun memberikan itu pada si Barat. Setelah itu Barat juga menyuruh mereka untuk segera mencari pengacara dan juga meminta jaminan darurat ke pengadilan tinggi sambil ia kemudian berlalu pergi meninggalkan mereka. Mereka yang penasaran langsung mendapatkan informasi soal si Barat yang dulunya seorang pengacara yang hebat, namun saat ini tengah mengalami depresi mental yang sangat parah. Keesokan paginya mereka pun berhasil menemukan seorang pengacara yang bernama Sidar yang tampaknya tidak tulus membantu mereka. Ditambah lagi saat mereka menyebutkan nama Barat, ia pun langsung marah sambil meninggalkan mereka. Dan ternyata benar pengacara itu telah bekerja sama dengan pamannya adik. Dan di sana mereka berdua harus mewaspadai namanya Barat Supramaniam, sehingga pamannya adik pun menyeru anak buahnya untuk mengurusi hal itu. Di sisi lain, Pamita yang tidak percaya dengan pengacara Sidar mencoba meminta bantuan kepada si Barat karena mereka tahu hanya si Barat lah yang mau membantu masyarakat kecil seperti mereka. Sehingga perkataannya kini membuat si Barat semakin mengingat kisah lama yang kemudian membuat penyakitnya mulai kambuh. Lalu saat ia mencoba mengambil obatnya, seseorang langsung menyerangnya sehingga membuat obatnya kini terjatuh. Dan bukan cuma itu, mereka juga menghancurkan obat itu sehingga Pak Barat pun kemudian menghubungi dokternya untuk meminta obat itu lagi. Tapi sekarang pria itu lagi-lagi mengambil HP si Barat dan sesaat kemudian dokter itu pun menyarankan untuk tidak berada di depan si Barat saat ini karena si Barat telah memendam kemarahannya selama bertahun-tahun. Lalu sesaat kemudian setelah menghabisi semua orang itu, dia pun berhasil mendapatkan informasi soal siapa yang menyuruh mereka. Dan tanpa pikir panjang, ia pun langsung mendatangi tempat itu. Dan lagi-lagi, ia harus bersusah payah mengalahkan seluruh anak buahnya. Hingga akhirnya dia pun berhasil mengalahkan semuanya. Dan yang tersisa hanyalah bosnya. Lalu sesaat kemudian karena takut dihajar, bosnya itu pun mengatakan yang sebenarnya terkait siapa di balik dalang dari semua ini. Yang ternyata itu adalah ulah pamannya si adik. Dan Barat pun berhasil mendatangi kediamannya si Vanakam dan ingin menghajarnya. Tapi beruntung salah satu polisi yang sangat dekat dengan si Barat berhasil menenangkannya. Kemudian saat bertemu dengan Vanakam, Barat pun mengatakan bahwa ia tidak pernah takut dengan apapun sambil berlalu pergi meninggalkannya. Karena tidak ada pilihan lain, kasus itu pun diselesaikan di persidangan meja bundar.
Persidangan di hari pertama pun dimulai di mana di kubu Adik akan didampingi oleh jaksa yang bernama Murti, sedangkan di Mira akan didampingi oleh pengacara yang bernama Barat. Di sana Murti pun langsung menjelaskan argumennya soal kejadian itu, di mana saat itu pada tanggal 1 Maret Adik bertemu dengan Mira dan kawan-kawan, kemudian Adik mengundang makan malam, pergi ke pesta, mengobrol dan tertawa bersama, tapi tiba-tiba Mira mengajak Adik untuk mantap-mantap dengan syarat setelah itu Adik harus membayarnya, dan Adik pun kemudian menolak, sementara si Mira terus memaksa jika Adik tidak ingin Adik bakalan dilapor sebagai tindak pemerkosaan. Dan karena terus menolak, si Mira pun langsung memukul kepala Adik dengan botol minuman, lalu ketiga wanita itu pun berlalu dari tempat itu. Sehingga dengan kronologi kejadian seperti ini, Mira bisa dikenalkan pasal pemerasan, menyebabkan cedera berat dan berusaha membunuh. Dan sekarang giliran si Barat memberikan argumen, tapi tampaknya si Barat tidak bisa fokus, namun akhirnya dia pun memberikan pendapatnya, di mana cerita dari si Murti adalah bohong, dan juga pihak Adik telah membuat kasus baru setelah kejadian itu, yaitu karena Gavas dan Venky pernah menculik Mira dan melecehkannya. Kemudian giliran si Murti yang kali ini memanggil inspektur polisi untuk menjadi saksi. Dan singkatnya inspektur itu bilang kalau Mira sempat melarikan diri saat proses penangkapan. Ditambah lagi polisi itu mendapatkan kesaksian dari pelayan dan juga manajer hotel terkait penyerangan yang dilakukan oleh si Mira sambil memberikan bukti kepada hakim. Kemudian Murti juga memanggil dokter yang mengobati luka si Adik. Dan dokter itu pun bilang jika lukanya itu sangat parah dan jika terlambat, maka si Adik bisa saja tewas. Dan dengan saksi-saksi yang kuat seperti ini, Mira bisa saja kalah dalam persidangan ini sangat telak. Ditambah lagi si Barat yang tidak pernah memberikan pendapat sama sekali, sehingga lagi-lagi Murti kali ini memanggil pelayan hotel yang menyaksikan kejadian itu secara langsung. Di mana pelayan itu mengatakan kalau saat ia melihat ketiga wanita itu, mereka terlihat seperti wanita hiburan dari cara mereka menggoda Adik dan kawan-kawan. Kemudian singkatnya giliran si Mira yang memberikan pendapat. Dan Mira pun hanya mengatakan kalau semua kesaksian itu adalah kebohongan. Karena di hari pertama persidangan si Barat tidak pernah bisa fokus, hal itu membuat Mira dan teman-temannya merasa bahwa si Barat tidak sanggup menangani kasus mereka. Dan mereka pun langsung pergi ke rumahnya untuk menanyakan soal ini. Sampai di sana tak sengaja Famita pun menanyakan soal istrinya si Barat, sehingga membuat si Barat mengingat masa lalunya. Di mana pada saat itu si Barat yang merupakan seorang pengacara hebat terus diburu oleh kaum-kaum yang ingin menjatuhkannya. Hingga pada suatu hari saat tengah bertugas, istrinya yang sedang hamil anak kembar ditemukan tergeletak di dalam rumah. Walaupun sudah dibawa ke rumah sakit, istrinya tidak bisa diselamatkan. Padahal sebelumnya Barat pernah berjanji bahwa ia akan selalu menjaga istrinya. Tapi ia pun gagal. Dan semenjak hal itulah hidupnya menjadi berantakan, mentalnya terkikis habis sehingga ia harus mengalami penyakit depresi mental. Mendengar hal itu, ketiga wanita itu pun bisa memaklumi hal itu. Keesokan paginya persidangan kembali digelar, yang kali ini Andrea harus diminta penjelasan oleh si Murti tentang kejadian di malam itu. Dan singkatnya Andrea mengatakan kalau dia bersama Venky saat memasuki ruangan, tiba-tiba Venky mencoba melecehkannya. Sementara menurut pernyataan Venky mengatakan jika Andrea dengan sengaja memeluk dan menciumnya, sehingga mau tidak mau ia pun hanya bisa pasrah. Di sela pernyataan itu, Famita pun berkomentar sehingga kali ini ia pun dipanggil oleh Murti. Tapi di sana pertanyaan si Murti terus saja memojoki si Famita karena pertanyaannya secara langsung menyatakan kalau si Famita selalu kekurangan uang. Dan itu bisa jadi penyebab mereka datang menemui Adik dan kawan-kawan untuk memeras uang mereka. Lalu kemudian Murti pun memanggil si Adik. Dan di sana Adik pun memberikan pernyataannya di mana saat itu Adik dan kawan-kawan yang sedang ke pesta bertemu dengan ketiga gadis itu. Lalu ketiga gadis itu seakan-akan memberikan kode kepada mereka untuk bersenang-senang malam ini. Sehingga saat si Adik bersama dengan si Mira, tiba-tiba saja Mira merayunya dan mereka mulai saling menyentuh. Tapi saat kemudian Mira meminta uang tunai sehingga membuat Adik menolak hal itu. Dan karena kesal, Mira pun memukul kepala Adik dengan botol. Mendengar cerita dari si Adik, si Barat pun langsung menanyakan seperti apa kode yang diberikan oleh si Mira. Lalu Adik pun mengatakan jika kode itu adalah saat si Mira tertawa ketika mengobrol dengannya. Dan si Barat pun langsung menegaskan pada si Adik bahwa itu semua adalah normal karena Mira hanya tertawa, tidak pernah merayunya. Kemudian tibalah giliran si Mira yang ditanya oleh si Mr. Barat. Dan di sana Mira pun mengisahkan kejadian itu di mana awalnya dia memang tampil dalam acara pesta itu. Dan kemudian setelah selesai ia pun bertemu dengan Viswa yang merupakan teman lamanya, sehingga membuat si Mira percaya dengan temannya Viswa untuk makan malam di sana. Tapi saat mereka semua sedang berada di kamar sambil minum-minum, si Adik pun memaksanya untuk berhubungan.
Tapi si Mira terus menolak sehingga ia pun memukul kepala adik dengan botol. Lalu argumen si Mira langsung dipatahkan oleh si Murti karena ia merasa bahwa mana mungkin gadis baik-baik mau bersama dengan pria asing di dalam kamar. Ditambah lagi adik merupakan anak orang kaya raya yang secara otomatis kejadian itu seperti sudah direncanakan oleh si Mira karena ketika wanita itu selalu kekurangan uang. Ditambah lagi saat si Murti mengeluarkan bukti video terlihat dengan jelas ketika wanita itu tengah membicarakan tentang uang. Dan saat kejadian itu terjadi mereka malah pergi dengan cepat, bukannya melapor ke polisi jika memang mereka tidak bersalah. Dan kini kondisi si Mira semakin terdesak, sehingga pada malam harinya Mr. Barat mulai menggali informasi dari dalam bukunya yang berkaitan dengan kasusnya si Mira. Sehingga keesokan paginya Mr. Barat langsung memanggil inspektur polisi dan meminta kejelasan soal kejadian itu. Dan dengan pernyataan-pernyataan yang menyudutkan, Mr. Barat berhasil membongkar kebohongan si inspektur yang telah sengaja menunda kasusnya si Mira dan mengutamakan laporan dari si adik dalam lembaran fir yang pernah ia buat. Ditambah lagi laporan yang inspektur buat juga terkesan terburu-buru seakan ia telah dibayar untuk itu. Sehingga kini inspektur tampak sangat gelisah. Setelah selesai dengan inspektur, Mr. Barat langsung memanggil si Mira karena ia merasa bahwa si Mira tipe gadis yang harus dipertanyakan. Dan benar saja, Mira pun mengakui telah kehilangan mahkotanya saat umur 19 tahun karena pacarnya. Dan bukan cuma itu, ia juga pernah melakukan hubungan badan dengan sebagian para pria yang ia kenal, sehingga membuktikan bahwa si Mira gadis yang begitulah. Tapi walaupun begitu, dia tidak pernah meminta bayaran sepeser pun. Intinya dia melakukan itu atas suka sama suka. Tapi kenapa saat si adik mengajaknya begituan dia tidak mau? Akhirnya itu semua pun terjawab. Karena pada saat itu si Mira sama sekali tidak tertarik dengan si adik. Tapi adik terus memaksanya. Dan Mira terus berkata tidak karena ia tidak mau berhubungan dengan si adik. Mendengar pernyataan dari si Mira, hal ini sudah jelas bahwa apa yang dilakukan adik sangat tidak sesuai dengan hukum. Karena ia telah mencoba melakukan pemerkosaan. Karena hal itu Murti pun mulai gelisah sehingga ia langsung memanggil si Famita untuk membuktikan bahwa mereka bertiga memang sengaja bertemu adik untuk memerasnya karena mereka gadis yang miskin dan selalu kekurangan uang. Dan karena didesak tentang uang secara terus-menerus, membuat si Famita terpaksa mengakui jika memang mereka bertiga meminta uang pada si adik. Tapi kemudian mereka mengembalikan uang itu, padahal mereka sama sekali tidak pernah meminta uang. Hal ini dilakukan si Famita untuk mengakhiri pernyataan si Murti kepada mereka tentang uang, sehingga Murti tidak ada lagi bahan untuk menuntut mereka. Dan keesokan harinya, Mr. Barat lantas memanggil si adik untuk mengetahui bagaimanakah karakter diri dari seorang adik. Lalu karena kepandaiannya dalam memberikan pertanyaan, Mr. Barat berhasil membuat si adik terlihat emosi. Ditambah lagi saat Mr. Barat berhasil memberikan sebuah bukti foto kalau saudara perempuannya juga sama seperti gadis-gadis itu, membuat adik marah besar. Dan mengakui kalau adik memang punya nafsu dengan si Mira karena pakaiannya dan tingkah si Mira saat berdekatan dengannya. Sehingga hal itu membuat si adik mencoba keberuntungan untuk menyentuh si Mira. Mendengar semua jawaban dari si adik, Mr. Barat pun berhasil mengungkapkan kejadian sebenarnya, di mana adik dan kawan-kawan selalu menganggap wanita peminum dan semacamnya bisa ia mainkan sepuas hatinya. Dan dalam kasusnya si Mira, adik dengan teman-temannya mengakui jika ia menganggap Mira seperti gadis-gadis yang layak untuk dipakai, sehingga ia pun mencoba keberuntungan untuk menyentuhnya, walaupun si Mira terus menolak dan mengatakan tidak. Lalu tibalah di persidangan terakhir di mana Murti menyampaikan tuntutannya, yaitu para gadis-gadis itu telah terbukti meminta uang kepada adik. Sehingga ini membuktikan bahwa mereka telah memeras si adik karena kekayaannya. Dan itu semua setidaknya Mira mendapatkan hukuman 10 tahun penjara, sedangkan dua temannya 6 bulan saja. Sedangkan tuntutan dari si Barat sangatlah simpel sekali, di mana ia mengatakan kalau tidak akan selamanya berarti tidak. Seperti halnya yang dilakukan si Mira saat menolak ajakan dari si adik. No means no. You stop. Dan akhirnya hakim pun memutuskan bahwa tuduhan pembunuhan dan pemerasan yang dilakukan si Mira tidak bisa dibuktikan dengan kuat karena apa yang dilakukan si Mira kepada adik adalah bentuk perlindungan diri, sehingga ketiga gadis itu pun dibebaskan. Sedangkan tuduhan si Barat terhadap pelecehan dilakukan oleh si adik membuat pengadilan meminta kepolisian untuk mendalami kasus ini dan menyelidikinya lebih lanjut, sehingga kasus ini pun ditutup. Di akhir scan terlihat bukti rekaman video CCTV pada malam kejadian itu dan film pun selesai.
Oke guys, itulah tadi alur cerita dari film Nerkonda Parva yang rilis tahun 2019. Dan sedikit pesan dalam film ini yaitu, sekalipun wanita itu terlihat sebagai sosok yang rendah, kita tidak pantas memperlakukannya lebih rendah dari apapun. Oke, sekian video kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.